Hai semua, Assalamualaikum. Selamat siang, perkenalkan nama Ibu Risma Aryani, bisa dipanggil Ibu Risma, dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, yang akan mengajarkan kalian pada pertemuan kali ini. Nah, perkenalan sudah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Masih semangat belajar nggak? Harus semangat dong. Kali ini Ibu akan memaparkan kepada kalian mengenai akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu-Buddha. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu menampilkan satu gambar. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan bangunan yang satu ini? Bangunan ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di Indonesia. Nama bangunan ini apa ya? Silahkan kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar sebagai bukti kehadiran dan keaktifan kalian dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, kita akan mengaitkan terlebih dahulu pembelajaran minggu lalu dengan pembelajaran hari ini. Minggu lalu, kita sudah membahas tentang jalur-jalur apa saja yang dilalui dalam proses penyebaran Hindu-Buddha, utamanya pada sektor perdagangan. Nah loh, kaitannya apa Bu? Tentu hal ini berkaitan. Setelah masuknya Hindu-Buddha di Nusantara, mereka tidak hanya menyebarkan agama, melainkan juga melakukan aktivitas ekonomi, berpolitik, dan juga berbudaya. Sehingga terjadilah akulturasi antara kebudayaan asli Nusantara dengan kebudayaan India. Loh, ada akulturasi. Akulturasi itu apa sih? Secara umum, akulturasi diartikan sebagai proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih, sehingga melahirkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur penting dari masing-masing kebudayaannya. Kenapa akulturasi itu dapat terjadi? Proses akulturasi budaya dapat terjadi apabila masing-masing kebudayaan sama kuat dan seimbang, sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang saling berpadu. Nah, konsep ini juga terjadi pada masa kerajaan di Nusantara, di mana terjadinya percampuran budaya antara kebudayaan asli Nusantara dengan budaya pendatang dari India oleh kaum Hindu-Buddha. Hal ini dapat terlihat dari seni bangunan, seni rupa, maupun seni ukir dari berbagai peninggalan bersejarah yang ada di Nusantara. Untuk lebih jelasnya, simak pemaparan berikut ini. Yang pertama, ada seni bangunan. Seni bangunan atau arsitektur menjadi bukti yang sangat mencolok secara fisik, yang dapat menjadi ciri khas suatu kebudayaan pada periode waktu tertentu. Sama halnya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Contoh nyatanya ialah bangunan candi. Terdapat beberapa perbedaan antara bangunan candi yang bercorak Hindu dan yang bercorak Buddha. Yang pertama, ada perbedaan fungsi. Candi bercorak Hindu difungsikan sebagai makam untuk menguburkan macam-macam benda yang disebut dengan pripih, sebagai lambang jasmania yang rohnya sudah bersatu dengan dewa penitisnya. Sedangkan untuk candi bercorak Buddha difungsikan sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Yang kedua, candi bercorak Hindu memiliki pripih yang diletakkan dalam peti batu di dasar bangunan, kemudian di atasnya dibuatkan patung dewa sebagai perwujudan raja. Sedangkan candi bercorak Buddha memiliki stupa yang berisi abu jenazah yang ditanamkan. Ada beberapa bangunan-bangunan candi di Indonesia yang bercorak Hindu. Di antaranya ada Candi Prambanan yang sudah pasti kita tahu,
Lalu ada Candi Sambisari, Candi Rantu Boko, Candi Gedong Songo, Candi Suku, Candi Dieng, Candi Jago, Candi Singasari, Candi Kidal, Candi Panataran, dan Candi Suwarana. Lalu juga ada bangunan-bangunan candi yang bercorak Buddha. Di antaranya ada Candi Borobudur seperti yang sudah Ibu singgung di awal. Lalu ada Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, dan Candi Muara Takus. Nah, yang kedua ada seni rupa dan seni ukir. Hadirnya seni rupa Nusantara pada masa kerajaan tidak terlepas dari pengaruh kaum Hindu-Buddha dari India, utamanya pada seni ukir dan seni patung yang telah ada di bangunan-bangunan atau benda-benda bersejarah peninggalan Hindu-Buddha pada masa kerajaan. Beberapa candi memiliki relief yang melukiskan suatu cerita yang diambil dari kisah kesusastraan ataupun keagamaan. Dan setiap relief memiliki keunikan yang berbeda tiap daerah. Seperti relief yang berada di wilayah Jawa Timur memberikan kesan dua dimensi dengan objek-objeknya yang berbentuk lebih gepeng. Sedangkan relief di wilayah Jawa Tengah lebih berkesan seperti tiga dimensi dengan lekukan-lekukan yang lebih dalam pada setiap ukirannya. Berikut ialah relief-relief yang memiliki arti penting. Di antaranya ada relief pada Candi Borobudur yang menceritakan tentang Kormani Bangga yang menggambarkan perbuatan manusia serta hukum-hukumnya yang sesuai dengan Gandawuha. Lalu ada relief Candi Roro Jonggrang yang menceritakan tentang kisah Ramayana dan Kresnayana. Selanjutnya ada seni patung. Seni patung ini dapat berupa arca raja yang sudah meninggal yang diletakkan pada candi sebagai sosok yang dimuliakan dalam wujud arca dewa. Contohnya ada patung Roro Jonggrang pada Candi Prambanan dan di Museum Mojokerto, Jawa Timur, dan juga ada patung Airlangga sebagai perwujudan Wisnu, serta ada patung Kendades. Selesai sudah penyampaian materi dari Ibu. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik. Sekarang kita lanjut pembelajarannya ke kolom komentar di Google Classroom.